7 hari setelah pernikahan, Firja suaminya malah pergi berlayar. Talita sedih, takut dan kecewa. Apa yang dijanjikan Firja bahwa Talita boleh tinggal di rumah orang tuanya jika dia berlayar, ternyata bohong. Talita tidak diizinkan sama sekali untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya. Itu kekecewaan Talita yang pertama pada Firza. Tapi Talita berusaha menerimanya meski hatinya tidak nyaman, karena harus tinggal dengan mertua tanpa suami di usia yang sangat muda. Dan itu tidaklah mudah. Tapi apa mau dikata, waktu itu Talita tak punya pilihan. Hari itu Talita iseng membongkar lemari belajar suaminya. Kamar ini memang asing baginya yang baru saja ia tempati genap 2 minggu. Jauh dari suami, menikah muda, membuatnya merasa sedih. Apalagi jauh dari orang tuanya sendiri. Talita membongkar lemari itu. Talita asyik sendiri sampai ia menemukan setumpuk surat-surat. Rasa ingin tahunya begitu dalam. Ia membongkar tumpukan surat itu. Ia buka dan membaca satu persatu. Ternyata itu surat-surat cinta suaminya dengan pacarnya. Talita lemas lunglai. Rasa marah, sedih, kesal, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Ingin ia melampiaskan semua itu pada suaminya, tapi apa daya, mereka kesulitan berkomunikasi. Kapalnya yang sering berada di tengah lautan membuat mereka hanya bisa berkomunikasi sebulan sekali lewat telepon. Apa daya, Talita dengan segala rasa marah yang ia pendam dan dalam kemarahan bercampur keingintahuannya terus membaca surat-surat tersebut. Nur Aini namanya. Ternyata usianya jauh lebih tua dari Talita. Tepatnya seusia suaminya, 27 tahun. Nur Aini seorang guru dan tinggal di sebuah kota di Jawa Barat. Entah bagaimana hubungan mereka terjadi. Apa sudah berakhir atau belum, Talita tidak mengerti. Seharian itu waktunya dihabiskan untuk membaca surat Nur Aini kepada Firza. Emosi Talita naik turun membacanya, tapi ia seperti tak bisa menghentikan keinginannya untuk terus membaca setiap suratnya. Dalam hati Talita berkata bahwa ia harus mengetahui hubungan mereka seperti apa. Talita melihat jam. Baru pukul 7 malam saat telepon di rumah mertua Talita berdering. Ia angkat telepon itu. "Halo, assalamualaikum," sapa Talita dengan pelan. "Waalaikumsalam," suara perempuan di seberang sana. "Bisa bicara dengan Firza, Mbak?" Hati Talita spontan berfirasat tak enak ketika seorang perempuan menelpon malam-malam dan mau berbicara dengan Firza. Sejurus kemudian Talita menjawab, "Oh, Firzanya baru saja keluar. Maaf, dengan siapa ya, Mbak?" "Oh, saya Titi, Mbak, temennya Firza. Mbak siapa ya?" Saya adiknya Firza, Mbak," kata Talita berbohong. Entah kenapa ia merasa gak perlu mengaku sebagai istrinya Firza. "Oh, adiknya ya?" "Iya, Mbak, saya adiknya. Ada pesan, Mbak?" "Enggak sih, cuma tolong sampaikan saja. Tadi Titi telepon." "Oh, baik, Mbak, akan saya sampaikan ke Firza ya," kata Talita berbasa-basi dan malas. Talita menutup telepon dengan rasa marah yang sudah ditahan dari tadi. Firasatnya mengatakan perempuan yang tadi menelpon itu bukan hanya sekedar teman biasa. Sabar tak, sabar Talita, sabar. Inhale, exhale. Malam itu Talita sulit memejamkan mata. Banyak hal sebenarnya yang ingin ia tanyakan dan ia tumpahkan pada Firza, tapi ia tak bisa menghubunginya. Sempat terpikir olehnya untuk menuliskan kekesalannya lewat surat untuk Firza, tapi dibuang niatnya itu. Rasanya percuma, sebab akan basi, karena pada saat dibaca, perasaan yang saat ini ia rasakan tentu saja sudah menguap entah kemana. Esok malamnya, telepon rumah berdering kembali. Insting Talita mengatakan bahwa perempuan yang kemarin itu menelepon lagi. Buru-buru ia berlari kecil ke arah telepon. Ia angkat dengan cekatan sambil penuh rasa was-was. "Halo, assalamualaikum," sapa Talita.
Waalaikumsalam, Firzanya ada mbak, kata suara perempuan di seberang sana. Perempuan lagi, tuh kan bener, batin Talita. Oh, sedang gak ada, maaf, dengan siapa? Saya Adis mbak, kata perempuan itu. Adis? Ada perlu apa ya supaya bisa disampaikan? Oh, bilangin aja, Adis ngundang ke acara ultahnya mbak. Tapi Firzanya juga gak ada mbak Adis. Maksudnya gimana mbak? Iya, suami saya sedang belayar mbak, kata Talita yang tidak bersabar untuk berbohong, mengaku-ngaku adiknya lagi. Oh, mbak ya istrinya Firza, mbak yang dijodohin itu ya? Iya, saya istrinya Firza. Tapi maaf, siapa yang dijodohin mbak? Tanya Talita dengan intonasi suara yang meninggi. Ya mbak sama Mas Firza, kata Adis. Soalnya kemarin ketemu Mas Firza, dia cerita bahwa dia terpaksa harus menikah dengan perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Glek, Talita menelan ludah dan terasa perih di hatinya. Mbak Adis denger ya, saya Talita, istrinya Firza. Kami menikah suka sama suka dan bukan dijodohkan, jawab Talita mulai jengkel. Oh gitu ya mbak, maaf saya cuma kata Mas Firza mbak. Maaf, jadi kemarin itu kami nonton bareng dan dia cerita banyak soal mbak. Bla bla bla, Adis bercerita. Talita mirip seperti orang yang sedang dehidrasi dan hampir pingsan karena melemahnya daya tahan tubuh. Untung tidak sampai pingsan. Adis sepertinya tahu kemarahan Talita. Dia pamitan menutup teleponnya dan Talita termangu dengan segudang kekesalan yang tak bisa ia tumpahkan. Sesak rasanya dalam hatinya, gemas dan sebel rasanya. Kalau saja Firza suaminya itu kertas, sudah ia remas-remas saat ini juga. Apalagi ketika Talita ingat di hari akad nikah itu, saat ia melihat jari tangan Firza tak memakai cincin pertunangan mereka. Gelisah hatinya saat itu memikirkan kemana cincin di jari Firza. Dan saat Talita bertanya, katanya digadaikan. Makin shock Talita. Kenapa digadaikan? Katanya bla bla bla. Pening kepala Talita mengingatnya. Tiba-tiba saja Talita menghubungkannya dengan pengakuan Adis tentang bertemu Firza dan nonton. Apakah cincin itu digadaikan hanya demi nonton dengan cewek itu? Kemarin Titi, malam ini Adis, besok siapa lagi? Dari mulai cincin tunangan sampai soal tak mengizinkan tinggal di rumah orang tuanya. Lalu surat-surat cinta Nur Aini. Talita marah. I hate you, pembohong, jerit Talita dalam hati. Belum ada 10 detik Talita berkecamuk dengan pikirannya. Telepon rumah kembali berdering. Emosi yang tadi saja belum sempat turun, sudah ada telepon lagi. Talita langsung berburuk sangka. Halo, assalamualaikum, sapanya kesal. Waalaikumsalam, Firza ada mbak? Tuh kan, perempuan lagi dan nanyain suamiku lagi, rutuk Talita kesal. Mbak Titi, spontan kata itu keluar dari bibir Talita. Iya mbak, ini adiknya Firza ya? Maaf mbak, saya bukan adiknya Firza, saya istrinya Firza, jawab Talita ketus. Kemarin saya berbohong mbak, sebenarnya saya istrinya Firza, lanjutnya. Kalau boleh tahu, kenapa mbak malam-malam begini telepon cari Firza? Mbak siapanya Firza? Tanya Talita memberondong. Saya teman kuliahnya dulu mbak. Dulu kami sempat pacaran, lalu saya menikah dan punya anak. Kemudian saya cerai. Seminggu yang lalu saya bertemu Firza, tapi dia nggak bilang kalau sudah menikah, kata Titi menjelaskan. Makin emosi jiwa Talita, panas hatinya. Mbak ketemu Firza kapan tepatnya? Hari apa? Tanggal berapa? Pertanyaan Talita sudah mirip detektif yang sedang menginterogasi. Hari Sabtu mbak, tanggal 21 kemarin, jawabnya. Bak disambar petir mendengarnya. Talita kaget. Sabtu tanggal 21. Hah? Itu kan sehari sebelum pernikahan kami. Saya dan Firza menikah di hari Minggu tanggal 22.
Titi kaget, terlebih lagi Talita. "Bener ya, Mbak istrinya Firza?" tanya Titi seakan tak percaya. "Iya bener, ngapain saya bohong?" kata Talita dengan intonasi tegas. "Kenapa sih Mbak Titi ngejar-ngejar Firza?" tanya Talita. "Firza janjiin apa emang?" "Dia bilang mau nikahin aku, Mbak." Ya Allah, hampir jatuh Talita mendengarnya. "Mbak Titi, saya istrinya Firza," kata Talita. "Firza sekarang sudah menikah dengan saya dan dia sedang berlayar. Jadi maaf, jangan ganggu Firza lagi ya Mbak. Tolong Mbak lupain saja Firza dan maafin kalau dia sudah membohongi Mbak," pinta Talita. Sepertinya perempuan di ujung sana kaget. Tapi yang lebih kaget lagi ya Talita, tak bisa ia memejamkan mata. Dadanya penuh dengan amarah dan rasa kesal. Ia merasa dibohongi, dikhianati. Tiba-tiba ia menyesal sudah memutuskan menikah dengan Firza. Ternyata Talita tak benar-benar mengenali suaminya.